Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sebangsa tanah air, ini konten video saya yang paling singkat. Semoga cekak, awas, jelas, dan konklusif. Saya setelah mengikuti isu ijazah palsu Jokowi sejak dulu, dan yang terus diperdebatkan oleh masyarakat dan menimbulkan pro dan kontra, ini saya berpendapat ijazah Jokowi dari SD, SMP, SMA, dan S1 Fakultas Kedokteran UGM memang palsu. Isu ijazah palsu Jokowi sudah memakan korban, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur dipenjarakan, dan sebagian energi nasional terkuras sia-sia sampai sekarang. Akibat Prabowo melakukan power sharing dengan Jokowi, sampai sekarang belum ada terobosan atau breakthrough program-program penting dari Pak Prabowo, sampai Prabowo dijuluki Presiden omon-omon. Kabinet Merah Putih kemungkinan besar dibentuk lewat perundingan antara Mas Bowo dan Mas Kowi, sehingga Kabinet Merah Putih itu memang demikian gembrot, kira-kira separuh tanaman Mas Jokowi, separuhnya lagi tanaman Mas Prabowo. Begitu kuatnya pengaruh Mas Kowi pada Mas Prabowo, sehingga seluruh tanaman Mas Kowi tidak ada yang dicabut atau direshuffle. Kapolri yang sudah kadaluarsa, Panglima TNI bentukan Mas Kowi, dan para menteri yang dipasang oleh Mas Kowi tidak mungkin kena reshuffle. Nah, sebagai murid yang sayang dan hormat pada gurunya, maka jangan harapkan ada perubahan positif buat bangsa Indonesia yang dilakukan oleh Mas Bowo. Nampak Mas Bowo menikmati power sharing atau berbagi kekuasaan dengan Mas Kowi. Bahwa power sharing itu terlihat lucu bahkan tak masuk akal, itu soal lain. Mas Kowi sudah nantang dalam berbagai kesempatan, saya akan datang ke pengadilan dan akan saya tunjukkan ijazah asli saya sejak SD, SMP, SMA, dan S1 Fakultas Hukum, UGM, dan lain-lain. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan. Mas Jokowi, jarak rumah Anda di Banjarsari, Solo, dengan PN Surakarta hanya 3 km. Dengan mobil cuma 6 menit maksimal. Tapi kok Anda gemetaran mendatangi Pengadilan Negeri Surakarta. Ini yang sangat aneh. Jadi semoga duet Bowo-Kowi sukses. Ya mungkin sukses dalam mengelabui rakyat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal Rismon itu sudah melibatkan semua orang, dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan aja. Jadi sama marah, kenapa? Apalagi saya dituduh kasih 5M. Mana saya kasih 5M? Ketemu aja tidak tahu saya. Kenal pun tidak. Ini buktinya. WA-nya. Tidak, saya bilang, ya jangan terima, bilangin tidak. Kemarin kan juga sempat ada pelaporan ke polisi ya, terkait dengan pernyataan Pak JK di UGM tersebut. Nah ini artinya Pak JK melihat apakah ada upaya politisasi atau seperti apa begitu. Terima kasih. Saya tidak tahu, saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan si siapa? Rismon. Dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak-teriak, demo. Sudahlah Pak Jokowi, sudah kasihlah ijazah saja. Itu saja. Timbul lain. Sensitif sekali itu ijazah.
Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri. Saling memaki masyarakat. 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama Anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai urusan ini, maka kita sebuah warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apa lagi Pak JK itu, apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK sehingga begini? Apa satu dulu Pak JK? Ada nggak? Ada satu dulu nggak? Ada nggak? Salawan nggak Pak Jokowi? Enggak. Si Rismon mau ketemu saya dengan 7 orang. Saya tidak terima. Mana jadi? Hah? Minta waktu, nanti dipilihkan WA-nya oleh temannya yang minta. Saya tolak. Roy suruh mau ketemu, saya tolak. Demi saya mau netral. Mana itu? Ini. Baca. Dia mau ketemu saya dengan 7 orang. Berikan buku, dia kasih bawa buku saya. Mau ditemani oleh beberapa orang. Saya tolak. Saya tidak mau campur dengan urusan. Tapi ini soal Rismon itu sudah melibatkan semua orang. Dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan aja. Jadi saya marah, kenapa? Apalagi saya, dituduh kasih 5M. Mana saya kasih 5M? Ketemu aja tidak tahu saya. Kenal pun tidak. Ini buktinya. WA-nya. Tidak, saya bilang. Ya, jangan terima. Bilangnya tidak. Tadi bilang lagi mau bohirnya. Menemu saya, tidak mau saya. Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan saya seniornya? Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini secara baik orang PDP. Jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau setuju. Jadilah gubernur. Itu pun saya, kasih saya. Sehingga waktu dia menang jadi gubernur, setelah ke Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia. Datang ke rumah ucapkan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama saya. Coba. Dia jangan bilang apa Jokowi, saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau. Kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Ngerti? Ya jangan macam-macam itu. Hoax itu bahwa saya yang bantu. Saya yang bawa.
Memang, ini 2 tahun dia gubernur. Okey, silakan. Saya tidak campur. Saya tidak pernah datang waktu gubernur. Tiba-tiba jadi presiden. Saya bilanglah, belum cukup pengalaman. Jangan. Nanti rusak negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya. Dia tidak mustahil kalau saya tidak wakilnya. Kenapa saya mesti wakil? Karena Pak JK yang paling berpengalaman. Bimbinglah dia. Aduh, saya mau pulang ke kampung waktu itu, mau pulang ke Makassar. Ibu Mega bilang jangan. Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mustahil kalau bukan Pak Yusuf. Ya bukan saya minta. Bukan. Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi karena beliau tidak ada pengalaman. Dia agak coba minta maaf ya. Kasih tahu semua itu buser-buser itu. Dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya. Ngerti? Pak JK sempat melaporkan ke Baris Krim terkait tudingan ijazah palsu, di mana nama Pak JK kan terseret ke nama itu. Gimana tanggapannya? Saya tidak ingin berspekulasi, serahkan semuanya pada proses hukum yang ada. Kalau terkait Pak JK yang meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya seperti apa? Itu juga serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh, balik-balik itu. Kalau terkait ini kan Pak JK sampai melaporkan Pak Rismon ke polisi, seperti apa Pak tanggapan? Ya bagus, diserahkan ke proses hukum itu hal yang bagus. Bagus. Berarti kalau untuk terkait tokoh besar yang sempat seperti omongan Pak Jokowi dulu itu, ada termasuk yang diomongkan Pak Rismon ini enggak? Saya nggak mau berspekulasi mengenai nama, karena itu perlu bukti-bukti, fakta-fakta hukum. Jadi ini juga sama, serahkan semuanya pada proses hukum yang ada. Mendorong agar kasus ini segera naik ke pengadilan. Ya, pengen saya seperti itu, secepat-cepatnya. Ini kan sudah hampir 1 tahun. Segera P21 dan diserahkan kepada pengadilan untuk nanti kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang enggak benar. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan. Itu juga di pengadilan ya Pak? Iya, forumnya jelas. Forum hukumnya ada di pengadilan. Kalau Pak JK menilai dari permasalahan ijazah palsu ini kan sampai memecah masyarakat ya, seperti apa? Enggak, ini kan hanya sebetulnya urusan pribadi saya, karena saya merasa difitnah dan dicemarkan nama saya, itu aja. Pak, kemarin juga sempat beredar bahwa Pak Rismon itu didanai Bapak. Itu gimana tuh Pak? Logikanya beliau ini tersangka, ya kan? Kemudian minta RJ ke Polda Metro Jaya, ke penyidik, karena kewenangan ada di sana. Tetapi harus mohon maaf kepada yang dituduh, kepada saya maafkan.
Masa yang kita yang dituduh malah memberi duit, logikanya gimana sih? Oh, yang tersangka beliau-beliau ke sini kita maafkan, kok saya masih memberi duit, itu gimana logikanya? Harusnya beliau-beliau yang tersangka itu memberi duit ke saya supaya dimaafkan. Logikanya seperti itu, jangan dibalik-balik lah. Apalagi duit segede itu. Berarti membantah adanya uang 50M yang mengalir ke Rismon itu ya? Nah, logikanya kan seperti itu. Gimana duit, apalagi duit segede itu dari mana? Ya, udah. Banyak banget. Biar kayak tak 2 atau 3 minumnya yang gimana? Logika itu gimana? Dibalik kan itu kayak aku bener aku sih diwenehi kan, tak kayak maaf, tak kayak surat permohonan maaf, tapi mana gitu kok aku sing nenek nah itu logika yang bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi jawaban normatif dari Jokowi ya. Ada 2 hal yang perlu saya garis bawahi dalam kesempatan ini. Pertama adalah soal yang terkait dengan jawaban soal isu Rismon mendapatkan 50 miliar ya dari Jokowi untuk mengajukan restoratif justice, dijawab dengan logika yang masuk akal ya, tetapi coba kita lihat dulu ya logika lain. Kemudian mengenai yang terkait dengan saran JK ya, dia jawab normatif ya. Serahkan kepada proses hukum. Selalu begitu ya, serahkan kepada proses hukum. Oke. Sobat era sekalian, gini ya, sekarang ini kita mau menjadi seorang negarawan yang mau menyelesaikan masalah, atau seorang pendendam yang tinggal di dirinya adalah dendam. Dendam itu adalah karena merasa dihina dan merasa dicemarkan nama baiknya, kan begitu. Padahal banyak hal-hal yang barangkali jauh lebih dahsyat daripada hinaan seperti itu sesungguhnya. Ya, tetapi oke lah ya, kita menakar bagaimana kenegarawan seorang Jokowi. Artinya yang dia kejar adalah memenjarakan Dr. Tifa, memenjarakan Roy Suryo, dan 3 tersangka lainnya. Itu yang dia kejar. Karena itu yang dia inginkan adalah adanya pengadilan itu, bukan pengadilan menggelar apakah ijazah Jokowi itu palsu atau tidak. Itu jelas ya. Artinya Jokowi pendendam, tidak menunjukkan sikap kenegarawan sebagaimana yang diharapkan oleh JK. Kan kalau seandainya dia seorang negarawan, ya harusnya dia bilang, ya dia minta maaf. Nah ini, dia tidak berinisiatif memaafkan orang. Yang ada adalah, dia meminta orang, memaksa dalam tanda kutip orang minta maaf. Kalau dia seorang negarawan, dia akan cabut laporannya dan mengatakan, sudahlah, saya cabut laporan ini. Ya, saya memaafkan orang yang menghina saya, tetapi ayo, saya ingin press conference dan membuktikan bahwa saya tidak berijazah palsu. Kan begitu caranya. Jadi menunggu proses pengadilan itu tidak berarti kemudian menyebabkan yang palsu jadi asli atau yang asli jadi palsu. Ya kan? Karena sebuah dokumen asli atau palsu itu sesungguhnya kalau secara substantif tidak ditentukan oleh pengadilan atau putusan pengadilan, secara substantif saya katakan. Tetapi ditentukan oleh sejauh mana publik percaya
dengan keterangan yang diberikan oleh sang pemilik ijazah. Dalam kasus Arsul Sani, for the time being, publik percaya kalau dia memang tamat doktoral di Polandia. Perkara kemudian nanti akan ada fakta lain, soal lain, tetapi paling tidak dalam hal merebut kepercayaan publik, selesai, dia publik percaya. Nah, dalam hal Jokowi ini, publik tetap tidak percaya. Itu masalahnya. Jadi hal-hal yang sifatnya formalitas seperti itu, ya selesaikan proses hukum, seolah-olah proses hukum itu akan menentukan segalanya. Enggak. Kalau dia mau benar dari awal, dia cabut laporannya, minta maafkan semua, sarankan penyidik lakukan restoratif justice untuk semuanya, walaupun yang bersangkutan tidak memintanya misalnya, lalu terbuka kepada publik mengenai ijazahnya. Itu menyelesaikan persoalan. Jauh menyelesaikan persoalan ketimbang kemudian tidak jelas gitu ya, dengan berayun-ayun dan lain sebagainya. Termasuk juga tadi playing logika. Saya ini orang minta maaf, saya maafkan. Loh, kok yang minta maaf? Seharusnya saya yang diberikan uang, bukan saya memberikan uang. Benar secara logika, tapi publik bertanya-tanya, mengapa kubu Jokowi getol sekali ya, meminta bahkan meminta dan memaksa orang untuk restoratif justice ya, melalui rute tembok Ratapan Solo kan, ke Solo dulu, sowan, minta maaf di sana, kemudian berharap penyidik yang memang kelihatannya lebih condong ke sana itu memberikan restoratif justice kalau seandainya tidak ada protes dari masyarakat. Nah, kan ini yang menjadi persoalan Sobat RH sekalian ya. Ini yang menjadi persoalan ya. Coba saya buka topi saya ya. Nah, ini yang menjadi persoalan yang menurut saya ya harus selesaikan oleh Jokowi sendiri ya, karena dia bermain formalitas sesungguhnya. Oke. Coba kita lihat, kita dengarkan ya bagaimana bagaimana pendapat kawan-kawan sekalian ya, Sobat RH sekalian. Oke. Jadi dia pakai logika. Oke. M. Denomo, ijazah palsu Jokowi salah pilih lawan, maju terus Pak JK. Kemudian Dablek nih mantan presiden. Ya bodoh itu namanya, tinggal tunggu apa. Bentar ya. Kemudian Benalu NKRI dan reformasi penyokong koruptor biang kerok pecah belahnya umat dan anak bangsa. Apanya yang ditunjukkan, wong ijazahnya nggak ada. Kemudian ijazah yang kita lihat itu foto siapa, Pak Wi? Apa susahnya Allah sekedar menunjukkan ijazah, ada apa sebenar-benarnya dengan bangsa Indonesia? Kemudian ngemeng EPW Jokowi Raja Ngibul, Dablek. Sampai Jokowi mati bahkan sampai kiamat nggak bakal ada ijazah aslinya. Inilah orang yang membuat gaduh Republik. Sehat selalu Pak, kami termul siap menghadapi mereka yang suka fitnah. Kelamaan bekas presiden keburu PD3. Spekulasi proses hukum tunjukkan saja. Jokowi bukan raja atau ketua adat, hanya pejabat politik biasa. Tunjukkan ijazahnya ke publik, bukan Roy CS. Tunjukkan ijazah sidang, tidak pernah hadir. Mana buktinya Wi? Di setiap sidang di Solo aja Mang Wiwi nggak pernah berani hadir. Ijazahnya palsu, orangnya juga palsu. Jokowi Dablek sudah dipanggil pengadilan tapi nggak mau datang. No school. Oke, nggak boleh ngatain ya. Sekali lagi saya juga tidak boleh mengatakan. Ijazah palsu memakan korban 2 WNI Gus Dur dan Bambang Tri di penjara. Kacau nih bekas presiden. Kemal Atatürk apa maksudnya nih? Tunjukkan ijazahmu, berbelit-belit datang ke pengadilan. Jokowi jangan mangkir terus ya.
memang model ruwet. Kemudian yang benar kodok tidak pernah berkumis dan berkacamata. Coba lihat dengan jelas, tidak ada tanda. Oke, jangan ngatain sekali lagi ya. Banyak bohongnya nih bekas presiden. Gak usah banyak omong, datang aja langsung ke pengadilan, jangan terus menghindar. Kalau merasa difitnah, buktikan dong Mul bahwa itu fitnah. Caranya tunjukin ijazahmu yang asli. Iyalah. Kita membungkam fitnah itu ya. Ya gimana ijazah aslinya nggak ada, yang ada itu produksi mobil SMK 6.000 unit. Tidak ada ijazahmu, seandainya ada ijazahmu sudah lama kamu perlihatkan, pembohong ya. Ya Allah Pak Jokowi, kasih aja ijazahnya ya. Tunggu proses hukum gimana? Udah setahun ya tunggu proses hukum ya. Kegaduhan muncul ya. Si ijazah nggak jelas, pemakan uang pajak yang nggak tahu malu, kelakuannya memalukan bangsa ini. Masalah sepele dibikin rumit, bikin gaduh saja, asli parah. Ya. Bohongnya nggak ketulungan, ijazahnya made in Pasar Pramuka. Kamu dipanggil di pengadilan Solo nggak datang, dasmu Jokowi. Metodenya Jokowi sangat jelas, karena tidak ada ijazah dan tidak pernah kuliah di UGM, jadi merancang skenario serumit mungkin, koordinasi dengan oknum Wercok, UGM, pengacara dan lain-lain. Ya udah, begitulah ya kira-kira ya. Bukan soal siapa yang menuduh, tapi ini tentang kenegarawan seorang mantan presiden 10 tahun. Anda kok kerdil amat Pak Jokowi, mengorbankan rakyat untuk berantem ketimbang nunjukin ijazah. Ya itulah. Kok tiba-tiba logikanya yang menuduh yang harus membuktikan loh. Itu kalau kita bicara tentang sulitnya beban pembuktian ya. Teori pembuktian di mana untuk pembuktian itu sulitnya minta ampun. Lah ini kan mudah sekali. Tinggal tunjukkan ijazahnya. Jokowi suka pamer kecuali pamer ijazah ya. Kerjaan relawan termuli itu apa ya? Sedangkan si Jack udah bukan capres lagi. Ini juga pertanyaan esensial ya. Sebenarnya ngapain lagi membentuk itu kalau tidak jelas lagi pekerjaannya ya. Seandainya Jokowi menunjukkan ijazahnya, terus Roy Suryo minta uji oleh pihak independen dan begitu terus terbukti palsu, ada saksi independen, akan dituntut Jokowi lagi dan jadi tersangka lagi. Kemudian manusia planet tak paham bahasa manusia. Ya intinya adalah memang seharusnya ya tunjukkan aja dari awal ya. Saya sampai speechless. Maksudnya speechless sudah kehabisan argumentasi untuk meminta Jokowi tunjukkan aja. Nah kalau memang ada, tunjukkan. Nah sekarang pertanyaannya kan sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Minta dong ke Polda Metro Jaya, karena itu kan bukan hasil kejahatan. Kalau ijazah itu asli, maka ijazah itu harusnya dikembalikan kepada pemiliknya. Yang disita itu adalah barang hasil kejahatan. Kalau barang bukan hasil kejahatan harusnya tidak disita. Ya itulah ya. Jadi saudara sekalian, ini makin menegaskan kepada kita bahwa mestinya ada apa-apanya dengan itu semua ya. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao. Pak JK sempat melaporkan ke Barreskrim terkait tudingan ijazah palsu, di mana nama Pak JK kan terseret ke nama itu. Gimana tanggapannya? Saya tidak ingin berspekulasi, serahkan semuanya pada proses hukum yang ada. Kalau terkait Pak JK yang meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya seperti apa? Itu juga serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan. Bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh. Balik-balik itu. Kalau terkait ini kan Pak JK sampai melaporkan Pak Rismon ke polisi, seperti apa Pak Tanggung? Ya bagus, diserahkan ke proses hukum itu hal yang bagus. Bagus. Berarti kalau untuk terkait tokoh besar yang sempat
seperti omongan Pak Jokowi dulu itu ada termasuk yang diomongkan Pak Rismon ini enggak? Saya nggak mau berspekulasi mengenai nama, karena itu perlu bukti-bukti, fakta-fakta hukum. Jadi ini juga sama, serahkan semuanya pada proses hukum yang ada. Mendorong agar kasus ini segera naik ke pengadilan. Ya, pengen saya seperti itu, secepat-cepatnya. Ini kan sudah hampir 1 tahun. Segera P21 dan diserahkan kepada pengadilan untuk nanti kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang enggak benar. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan. Itu juga di pengadilan ya Pak? Iya, forumnya jelas. Forum hukumnya ada di pengadilan. Kalau Pak JK menilai dari permasalahan ijazah palsu ini kan sampai memecah masyarakat ya, seperti apa? Enggak, ini kan hanya sebetulnya urusan pribadi saya karena saya merasa difitnah dan dicemarkan nama saya, itu aja. Pak, kemarin juga sempat beredar bahwa Pak Rismon itu didanai Bapak. Itu gimana itu Pak? Logikanya, beliau ini tersangka, ya kan? Kemudian minta RJ ke Polda Metro Jaya, ke penyidik, karena kewenangan ada di sana. Tetapi harus mohon maaf kepada yang dituduh, kepada saya. Saya maafkan. Masa yang yang dituduh malah memberi duit, logikanya gimana sih? Oh, yang tersangka beliau ke sini kita maafkan, kok saya masih memberi duit, itu gimana logikanya? Harusnya beliau yang tersangka itu memberi duit ke saya supaya dimaafkan. Logikanya seperti itu, jangan dibalik-balik lah. Apalagi duit segede itu. Berarti membantah adanya uang 50M yang mengalir ke Rismon itu ya? Nah, logikanya kan seperti itu. Gimana apalagi duit segede itu dari mana? Ya, udah. Banyak banget. Tak 2 atau 3. Minumnya yang logika itu dibalik Pak. Itu kayak dulu. Aku sih diwenehi kan. Tak kayak surat permohonan maaf, tapi mana gitu kok aku sing nenek nah itu logika yang bener.